gitu ya. Jadi sebelum dipuji kita memuji Muji dulu. diri sendiri dulu. Karena orang lain juga belum bisa diyakinkan untuk memuji lebih awal ya. Benar. Walaupun kita sudah niat memuji ada ya. Alhamdulillah udah ada niat-niat orang-orang. Oke, Pak I, ini baru sampai di Batam kan biasa sibuk di DPR RI ini mendampingi Pak Randi. Iya, Pak Randi. Gimana? Alhamdulillah, mungkin kebetulan kita lagi standby di Batam dan memang Pak Randi saat ini masih di Jakarta. Oh iya. Nah, kemarin hari Minggu baru balik dari Jogja kebetulan. Iya. Ya. Yang balik siapa? Yang balik saya aja. Gitu. Oke. Jadi memang alhamdulillah hari ini kembali lagi ke tempat kelahiran Batam tercinta. Baru 1 minggu. Baru hampir 1 minggu di Batam. Oke, karena memang ada agenda akbar ya. Agenda akbar, siap, betul Pak. Dan kalau sudah di Batam nggak ada kesibukan berarti balik ke Jakarta lagi. Iya benar seperti itu. Bolak-balik gitulah. Bolak-balik lah Pak sifatnya. Untuk saat ini. Iya. Oke, baik. Dan tentu Pak I adalah anak muda yang memang lagi berkecimpung di kegiatan yang sangat positif gitu ya. Salah satunya ada KNPI, kemudian juga belajar banyak politik saat ini di DPR RI begitu. Gimana rasanya sebagai anak muda yang mungkin nggak banyak orang mengalami dan merasakan seperti itu Pak I? Sebenarnya tak pernah terbayangkan juga dalam sebuah takdir hidup saya seperti ini. Cuman inilah perjalanan yang mungkin Allah tunjukkan buat anak muda. Yang jelas saya selalu punya pedoman dulu seperti kata Che Guevara Pak. Kalau saya kan kebetulan dulu lama di dunia organisasi kampus. Oke. Jadi kalimat-kalimat penyemangat itu ada terus dulu, afirmasi lah sifatnya Pak. Katanya kontradiktiflah biologis anak muda jika tidak memiliki pemikiran perubahan. Nah, kalimat perubahan itulah yang terus saya canangkan dalam hidup saya. Ingin bergerak, ingin menemui orang baru, ingin memberikan pikiran-pikiran di mana tempatnya, dimanapun wadahnya saya ingin hadir di sana. Rupanya perjalanan itu mengarah kepada ke politik. Dan saat itu saya mendampingi Pak Randi dan alhamdulillah Pak Randi hari ini diamanahkan di DPR RI Jakarta sebagai salah satu wakil rakyat kita dari Kepulauan Riau gitu. Jadi suatu kenikmatan yang tidak bisa saya bayangkan, tapi juga sebagai suatu kenikmatan yang harus kita jalankan dengan baik gitu. Berarti kalau masa SMA belum ada terpikir sejauh itu, pas kuliah baru. Iya benar. Tapi di SMA itu kan dulu sempat ya Pak ya sama organisasi. Iya di organisasi. Rohis saat itu dan di Pramuka kita juga sedikit-sedikit aktif. Memang waktu itu lebih matangnya tentang politik itu di kampus dulu. Kampus lah yang membuka jalan sebetulnya. Membuka jalan pikiran gitu. Oke, sejauh ini apa yang dijalani, banyak tantangan atau lebih banyak challenge yang lebih membuat kita harus bergerak lebih cepat? Pokoknya kalau saya selalu menggunakan kalimat-kalimat, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, ada kalimat tuh gini Pak. Orang hebat itu tidak dilahirkan dari kesenangan, kenyamanan, dan kemudahan. Tapi mereka dibentuk dari sebuah kesulitan, kemustahilan, dan air mata. Nah, 3 hal, air mata, kesulitan, dan ketidakmustahilan itulah yang saya coba tempuh dulu. Rupanya itu menuju pada jalan-jalan yang memberikan dampak yang positif semoga untuk diri saya dan orang banyak gitu Pak. Jadi saat ini sudah banyak baca quotes-quotes orang terkenal. Nah gitu. Alhamdulillah ya Pak untuk mengafirmasi juga Pak. Kita sebagai anak muda nih harus adalah suntikan-suntikan pola pikir yang kesana. Berarti referensi tiap hari kalau media sosial harus ada motivasi. Harus ada, benar gitu Karena Pak. Kita semoga bisa mewarisi dari tokoh-tokoh yang seperti itu gitu ya. Mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu Pak. Benar. Terus di saat sudah di DPR kemudian masih banyak gak sih orang yang sebaya Pak I yang berada di situ, atau termasuk anak muda yang beruntung dikatakan gitu ada di zona DPR? Nah sebenarnya saya termasuk yang kalimat beruntung tadi Pak. Beruntung itu gak pernah mungkin kalau dari segi tempat pekerjaan memang rata-rata yang sudah dewasa dan memang rata-rata pendidikannya di strata 2, S2. Betul. Nah makanya saya bilang saya nggak pernah tahu takdir hidup saya membawa saya ke sana jalannya, tapi inilah yang harus saya jalani dan harus saya tekuni juga Pak gitu. Dan suatu tadi Pak, kalau kata ini fortis fortuna aduifat, orang-orang berani akan mendatangkan keberuntungan. Nah saya ingin mungkin termasuk orang-orang yang bagian berani itu gitu Pak. Jadi saat ini Pak I termasuk orang yang
diberkahi untuk berada di situ, padahal sebelumnya juga nggak memprediksi sebagus ini. Alhamdulillah Pak, nggak pernah terbayang, benar. Oke, kemudian kalau kita bicara ada kendaraan yang membawa sampai ke politik adalah KNPI. Benar sekali. Oke, mulai cerita gimana tuh? Jadi saya ingat betul saat itu saya masih mengajar Pak. Jadi kan kalau anak Batam itu, saya kebetulan kuliah di Ibnu Sina. Anak Batam tuh pasti kuliah kerja untuk bisa bayar uang kuliahnya. Jadi saya masih mengajar sampai dari 2019 sampai ke 2022. Oke. Nah saat itu saya punya tekad, kok saya beda ya dengan mahasiswa lain yang ada di Batam ya Pak. Iya. Saya bisa keliling Indonesia saat masih kuliah nih, bisa lihat tokoh-tokoh besar. Apa maksud Allah gitu dalam hidup saya kok seperti ini? Diberikan jalannya. Diberikan jalannya. Akhirnya coba deh jeda dulu untuk ngajar. Mau coba cari makna perjalanan panjang selama saya kuliah. Iya. Saat itu saya maju sebagai ketua panitia dulu Pak, 17 Agustus di perumahan saya di Tiban Palem. Nah disitulah jalan-jalan selama silaturahmi kita bangun sejak kuliah terbuka. Mengundang Pak Rudi saat itu masih jadi pemimpin Batam. Iya, wali kota. Nah wali kota. Alhamdulillah saat itu beberapa kita koordinasi juga beberapa dewan berarti hadir. ada keberanian untuk memulai itu. Iya benar. Dan tidak jauh dari momentum 2022 Agustus itu, ada pelantikan KNPI Oktober 2022. Oke. Nah saat itu saya ingat betul ada senior saya, Kak Yunita, alumni SMA 4 juga tuh Pak. Itu salah satu orang yang berjasa, sangat berjasa dalam hidup saya. Termasuk Bang Arif Tamimi Pasar Ibu. Bang Arif Tamimi, dia bilang, Pai, apa sibukan hari ini? Ya saat ini Pang belum ada, cuman fokus di panitia 17-an di perumahan. Acara yang paling dasar ya. Nah, paling dasar karena saya berpikir kok saya bisa berikan dampak buat kampus, kenapa saya tidak bisa tempat saya dilahirkan dari kecil gitu. Tridharma perguruan tinggi. Nah, pengabdian pada masyarakat itu sendiri kan Pak kita gunakan. Akhirnya waktu itu ngopi sama Kak Yunita dikenalkan. Waktu itu Kak Yunita memang sudah bagian daripada pemerintah, dekat dengan pemimpin saat itu. Ya sudah, beliau rupanya di KNPI juga, lagi menggodok nih struktural dan lagi sibuk-sibuknya pelantikan. Nah ditelepon lah, Fai bisa bantu-bantu dalam acara pelantikan? Siap Kak. Pokoknya siap aja dulu. Siap aja dulu. Nah saat itu, disitulah saya berkenalan dengan tokoh-tokoh hebat anak muda di Batam. Di situ ada ketua KNPI provinsi Bang Tedino. Tedino udah pernah kesini juga. Alhamdulillah. Berarti saya udah merasakan kursi-kursi pemimpin Batam nih. Nah, lalu yang kedua saya dikenalkan juga sama Bung Randi Zulmaryadi. Iya. Nah saat itu beliau adalah calon terpilih ketua KNPI Batam. Iya. Nah kita bentuklah kepanitiaan saat itu, rumus. Saya disuruh mimpin doa Pak awal ya, karena mungkin basic saya SPD kan, sarjana pendidikan. Ya sudahlah, kebetulan ada juga lah basic bisa baca doa Pak. Al-Fatihah aja sebenarnya. Background pondoknya masih. Alhamdulillah. Masih ada. Tersisa-sisa. Bekal dari orang tua ya. Alhamdulillah, benar. Dan alhamdulillah saat itu berjalan. Perjalanan di KNPI kita bikin program, agenda-agenda. Saat itu, termasuklah saat itu agenda besarnya Ustadz Abdul Somad di SP. Perdana 2023. Itu lagi booming-boomingnya beliau ya? Nah, lagi booming-boomingnya beliau. Dan pasca COVID kayaknya itu yang awal-awal tablik akbar besar di Batam. Nah, akhirnya kita godok, kita buat tim, dan gitu saya semakin dekat dengan KNPI. Lama-lama Bung Randi rupanya punya niat. Interest lah ya, dengan kinerja saat itu. Ya, punya niat ingin lebih nyata lagi kinerjanya untuk anak muda dan masyarakat. Juga, ya. Mengupgrade. Akhirnya beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan kita saat itu memang pingin terlibat juga karena kebetulan dewannya masih muda. Dia membutuhkan juga energi muda. Betul. Kalau kata Bung Randi itu Pak, kalau anak muda punya strategi, kalau orang tua punya strategi, anak muda punya energi. Nah, jadi kalimat itu yang untuk sebuah misi dan visi. Visi dan misi itu betul Pak. Akhirnya berjalan waktulah. Sampailah beliau alhamdulillah diamanahkan menjadi anggota DPR RI Dapil Kepri. Dan itu juga sebuah pengalaman yang sangat dasar untuk terjun ke dunia politik saat ini. Benar sekali Pak. Berarti kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa, tadi ada beberapa nama ya, kayak beberapa Yunita, Bang Arif Tamimi termasuk. Dan termasuk Marandi. Banyaklah tokoh-tokoh senior-senior saya di kampus yang mengajarkan dasar-dasar logika, dasar-dasar berdiskusi. Nah, alhamdulillah di situ ada Bang Kasim Abdullah, teman saya Noprizal. Dan banyaklah saya termasuk Bapak menginspirasi saya dalam
melihat bagaimana tata cara bicara yang baik di depan publik. Ternyata itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi, Pak. Saya jujur, alhamdulillah. Pertama kali saya ingat, Pak, 2018 saya ke sini. 8 tahun yang lalu saya ke sini, dan itu Bapak mentoring saya secara nggak langsung ya, Pak. Saya melihat bagaimana Bapak memberikan penyampaian. Saya belajar menjawab dengan baik gitu, Pak. Oke, padahal itu masih SMA ya. Masih SMA banget, Pak, waktu itu, benar. Oke, dan saat ini KNPI tentu sudah menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia ya. Setiap provinsi punya kan ya. Benar, Pak, di seluruh 38 provinsi di Indonesia semuanya ada KNPI. Dan itu juga ada acara tahunan ya. Benar Tahun sekali. ini di mana diselenggarakan? Nah, biasanya itu setiap daerah punya masing-masing. Memang saat ini Munas belum dilaksanakan, Musyawarah Nasional belum. Tapi biasanya terpusat di daerah-daerah yang memang menjadi sorotan lah. Saat ini belum ada informasinya di mana. Gitu. Tapi yang jelas setiap daerah membuat kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak langsung ke masyarakat. Oke, dan ini terus berkembang lah anak muda yang berkontribusi ya. Nah, saat ini juga ada program terdekat nih Bang Pai, sebuah takblik akbar untuk momentum hijrah. Betul. Ini seperti apa nih yang akan digelar, dan kenapa memilih momen ini sebagai ajang untuk KNPI bisa go public lagi untuk dikenal masyarakat luas, terutama anak mudanya? Ya, sebenarnya tablik akbar ini bukan sesuatu hal yang baru bagi KNPI Batam ya, Pak. Kami sudah memang hampir setiap tahunnya sejak 2022 Pak Randi Bung Randi itu dilantik, kami memang sering mengadakan tablik akbar. Nah, beberapa kali kita mengundang Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di acara kami. Kenapa? Dengan melihat hari ini populasi Kota Batam itu sendiri didominasi oleh usia produktif atau usia anak muda. Tentunya anak muda Batam itu berbeda sedikit dengan kota-kota lain. Kota Batam itu sudah punya pintu yang dikenal dengan kotanya industri, kotanya para pekerja. Berarti pola pikir anak muda di Batam itu tentunya adalah pola pikir para pekerja. Nah, namanya kalau kerja terus tanpa disirami atau disuntik, pasti akan ada yang kering ya, ataupun terutama spiritual dan mental insecure itu pasti muncul, Pak. Ketakutan, keraguan itu ada. Nah, makanya KNPI sejak awal beliau dilantik, Pak Randi, Bung Randi menyampaikan bagaimana kita menjadi wadah untuk menjawab problem-problem anak muda, yang termasuknya di situ adalah tentang mental kesehatan. Mental health itu sendiri. Makanya beliau buatlah wadah adanya tablik akbar, semoga dapat menjadi wadah untuk menyehatkan, memberikan pupuk atau menjadi mercusuar, katalisatornya anak muda agar tetap sehat dalam bekerja di Kota Batam begitu. Jadi memang salah satu landasannya adalah memberikan energi positif buat anak mudanya. Benar sekali, Pak. Di sisi spiritual lah ya. Jadi ditambah lagi mungkin saat ini kondisi ekonomi politik Indonesia juga lagi belum baik-baik saja. Jadi mungkin ini agak membantu meringankan beban psikologis manusia di Batamnya. Ya, kita berharap adanya kegiatan ini bisa menambah juga kan, sebagaimana tujuan KNPI sejak awal adalah menjadi wadah komunikasi, koordinasi, serta pengembangan peran pemuda dalam pembangunan bangsa Indonesia. Nah, itu tujuan awal daripada KNPI. Maka kita coba selaraskan gerakan KNPI Kota Batam dengan tujuan daripada KNPI itu dibentuk. Hampir 50 tahun lebih, setengah abad KNPI ini sudah berdiri di Republik Indonesia, menjadi katalisator, mercusuar itu sendiri bagi anak muda. Akhirnya kami coba merangkum beberapa program untuk bisa kita jawab tantangan bagi anak-anak muda di Batam itu sendiri gitu, Pak. Oke, dan apa nih program yang akan dilaksanakan di tanggal berapa nih? Sabtu, insya Allah. Sabtu di 27 Juni 2026 di Masjid Raja Hamidah, Masjid Agung Raja Hamidah Batam. Insya Allah kami dari KNPI Kota Batam bekerja sama dengan Hijrah Fest, dan juga alhamdulillah datang sponsor dari TV One dan juga Bank Syariah Nasional juga ikut terlibat. Serta kami juga sudah menggandeng 71 media partner. 71 media partner dalam agenda kami. Dan kami juga membuat tidak hanya takblik akbar, ada agenda perlombaan dan bazar kami sediakan. Ada bazar juga. Nah, itulah tadi yang saya maksud. Kami coba menjawab problematika anak muda. Tentu problematika anak muda hari ini adalah tentang keuangan itu sendiri kan, Pak. Bagaimana tentang persaingan dunia kerja dan usaha yang cukup berat. Nah, kita coba mengupayakan adanya wadah untuk mereka berusaha. Nah, yaitu salah satunya kita buat bazar di arena kegiatan besok. Dan juga
kami juga melibatkan perlombaan itu untuk melatih soft skill ataupun skill-skill yang dimiliki anak muda. Di situ ada lomba mewarnai untuk anak TK, lomba azan, serta foto dan video, Pak. Ada 4 perlombaan. Kalau tidak salah saya itu dia dibuat untuk 27 Juni. Itu dimulai di pukul berapa? Insya Allah kita mulai setelah Ba'da Isya 19.30. Oke, di malam semua kegiatannya. Iya, kegiatannya. Tapi kalau bazarnya udah mulai dari mungkin sore lah Pak ya, udah dibuat, atau siang. Mungkin siang udah mulai preparing. Ya, udah mulai preparing gitu. Kemudian untuk lombanya di azan, foto, video mungkin dari siang udah berjalan. Sejak berjalan itu mereka carilah spot-spot yang terbaik gitu loh. Betul. Kegiatan. Dan untuk promosi saat ini sudah sangat siap. Alhamdulillah tadi saya bilang 71 media partner. Kita kapan lagi Kota Batam mendatangkan guru-guru hebat nasional. Yang mungkin tidak hanya di kancah nasional, beliau ini sudah sampai ke kancah dunia. Kita alhamdulillah bisa mengundang kembali Tuan Guru Ustadz Abdul Somad hadir dan didampingi pula dengan Tuan Guru Salim Afila, Ustadz Salim Afila. Iya, ini memang Ustadznya anak muda dan senior juga benar. Ustadznya anak muda sering bicara tentang mental health tadi betul. Terus ada juga Ustadz Lukman Rifai Ustadz Lukman dari Pontianak hadir juga di kegiatan kita. Ada artis juga. Kebetulan hostnya nanti akan dibawakan dengan Bang Ari Untung. Ari Untung langsung jadi host ya. Langsung datangkan kami dari Jakarta. Oke. Baik, dan ini yang menghubungi apakah KNPI semua? Ya, alhamdulillah KNPI menjadi tadi saya bilang penerimaan telepon pertamanya. Kami mencoba memanggil Ustadz Abdul Somad buat agenda di sini. Alhamdulillah beliau karena tadi Pak tidak baru sejak 2022 kita sudah menjalin silaturahmi ini. Dan memang sering berkegiatan dengan Tuan Guru gitu. Dan minggu ini juga roadshow belum di Batam. Alhamdulillah. Jadi sekalian begitu, betul sekali. Oke, dan ini kalau Pak I sendiri berkecimpung juga nggak untuk menghubungi atau komunikasi langsung dengan narasumber, atau mungkin sudah ada penanggung jawabnya masing-masing? Tentunya kalau PIC-nya sudah ada Pak masing-masing. Ya memang langsung Bung Randi dan Bung Teddy Nuh yang menghubungi tim daripada Ustadz Abdul Somad. Kalau kami yang sifatnya administrasi, mungkin izin ke kepolisian, dinas kesehatan, itu dari KNPI itu sendiri. Oke, berarti tinggal 2 hari lagi. Benar sekali. Oke, saat ini apakah masih ada yang belum tersiapkan? Alhamdulillah tampaknya makin matang Pak persiapan kita. Dan kami minta doanya juga ke seluruh masyarakat Kota Batam untuk semoga acara ini berjalan lancar dan semua bisa membawa bekal untuk kehidupan gitu nanti. Gitu sih Pak. Dan untuk target dari jamaah yang hadir seperti apa? Kalau target kami nggak pernah tentuin ya Pak ya. Namanya siapa yang mau berguru, siapa yang mau menuntut ilmu, sebanyak mungkin tentunya itu menjadi target kami. Kalau bisa semua orang penuhkan Masjid Agung Hamidah, kami berharap lah gitu Pak. Bisa apakah datang. Ini di dalam apa di luar? Di aula luar. Kita bikin panggung. Panggung ya, seperti itu. Karena kan memang disitulah yang agak lebar kan Pak tempatnya gitu. Oke, dan untuk sound system selamanya udah alhamdulillah udah profesional semua. Oke, dan untuk pengisi acaranya selain dari tokoh-tokoh nasional, mungkin juga ada dari Batam yang disiapkan, dari tokoh pemudanya. Tokoh pemudanya tentunya di situ ada foto Bung Randi Zulmaryadi. Beliau insya Allah nanti akan talk show bersama Bang Ari Untung mungkin ya. Sekalian juga narasumber. Iya, benar. Mungkin kalau beliau ada di Batam, beliau pasti hadir langsung gitu. Oke, kalau mungkin ada pengisi acara lokal begitu yang dihadirkan? Nah sejauh ini acara untuk menghadirkan bakat-bakat Batam mepet ya Pak. Waktunya kan abis Isya kita mulai. Tapi nggak tahu kalau abis maghrib itu kayak seperti diisi dengan talk show. Talk show tadi antara diskusi pemuda lah yang dibawakan langsung sama Bang Ari Untung kalau nggak salah saya dari Rondon ya. Seperti itu. Berarti udah maghrib udah jalan. Udah jalan acaranya. Cuman acara panggung besarnya Tuan Guru akan ngisi di abis Isya. Dan ini sudah dimediakan oleh seluruh media partner ya? Alhamdulillah 71 tadi organisasi kita libatkan dalam kegiatan ini. Kemudian kalau respon dari mereka seperti apa yang Pak I tangkap? Itu saya bilang alhamdulillahnya auranya aura semangat semua. Dan sampai hari ini semua ikut terlibat dan semua ikut menyebarkan dakwah gitu kegiatan ini. Jadi saya menangkap energi anak muda Batam ini
masih bisa disebut dengan energi perubahan, memberikan dampak untuk pembangunan Batam khususnya untuk Indonesia juga ke depan. Iya. Dan di waktu lalu juga ada kegiatan yang hampir sama ya, ada mendatangkan narasumber dari pusat juga datang ke Batam, kemudian juga memberikan tausiah yang luar biasa. Jadi nampaknya Batam ini menjadi salah satu wadah yang atau daerah yang subur juga untuk dakwah sebenarnya kan Pak I? Iya, saya sepakat sih Pak dengan pemikiran bahwasannya Batam ini menjadi tempat anak muda kayaknya senang dengan peristiwa-peristiwa keislaman itu. Makanya kita patut bersyukur ya Pak dengan gemerlapnya kota Batam ini, kita tahu sendiri. Tapi tidak terlupakan anak muda di Batam rupanya juga pengen disuntik tentang semangat hijrahnya juga tidak berkurang. Meskipun juga banyak godaan di sana sini. Benar begitu, sekali Pak, betul. Bahkan kemarin kalau kita lihat di acara yang sebelumnya ini juga tidak sedikit masyarakat Batam antusias juga hadir. Bahkan mungkin kalau ada uang masuk pun bagi mereka nggak ada persoalan. Benar Pak. Apalagi nih saya sampaikan ini gratis ya untuk seluruh masyarakat Kota Batam, ini gratis. Jadi nggak cuman modal mau denger ya. Iya, bawa bensin aja, motor sampai ke sana atau kendaraan sampai ke sana, insya Allah kita dapat ilmu yang kapan lagi gitu bisa kita dengar langsung dari tuan guru kita. Baik, kalau kita lihat lagi program KNPI ini kan ada acara unggulan ya tahun ini. Kalau seandainya ada kegiatan rutin gitu Pak I yang selalu dibuat untuk kepemudaan. Ya kita sudah sering ya Pak ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang kita berfokus pada problem-problem anak muda di Batam. Nah itu tadi terkait dengan persaingan dunia kerja, dunia usaha. Kita beberapa kali juga mengaudiensikan pelatihan-pelatihan kepada kawan-kawan dan melibatkan dinas-dinas terkait di Kota Batam untuk membantu menaikkan tadi skill-skill anak muda yang memang tadi membutuhkan dunia kerja. Nah, tidak hanya skill tentang pekerjaan, soft skillnya juga kita latih. Kemarin kita beberapa kali mengadakan pelatihan bahasa Inggris. Kita tahu Batam mancanegara datang, jadi harusnya anak muda Batam ini juga minimal soft skillnya bisa lah untuk menyaingi persaingan. Dari segi bahasa itu tadi bukan lagi bahasa asing yang ditakuti tapi sudah menjadi hal yang biasa saja kita dengar gitu. Nah juga kita juga latih leadership, ada kepemimpinan, kita beberapa kali buat kegiatan itu bersama Dispora. Tadi saya bilang. Terkait juga tadi bagaimana kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya bantuan sosial. Alhamdulillah masih terus jika ada terjadi bencana alam atau apapun kita turun langsung dan ikut terlibat begitu, dan memberikan tentunya yang paling pertama adalah memberikan ruang kreativitas buat anak muda. Nah salah satunya itu adalah membuat agenda-agenda seperti ini, bagaimana mereka punya wadah untuk mengeluarkan kreativitas mereka dan juga tidak hanya kegiatan seperti ini, kegiatan yang sifatnya terjun langsung ke masyarakat juga kita pernah laksanakan begitu. Alhamdulillah. Artinya saat ini KNPI pun tetap di berbagai tempat di Indonesia, tidak hanya di Kepri atau Batam, juga semuanya bergerak bersama ya. Alhamdulillah Pak, benar. Oke, dan kalau kegiatan-kegiatan unggulan kalau secara nasional apa itu Pak? Kalau sifatnya nasional mungkin memberikan untuk kepemudaan. Mungkin kalau saya lihat ya di level nasional itu adalah memberikan masukan secara langsung tentang mungkin program yang sifatnya menyentuh langsung anak muda, mungkin diskusi langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, atau membuat event yang menyalurkan lah skill atau soft skillnya anak muda, dan itu dibuat secara merata di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang saya lihat sih dari DPP KNPI pusat gitu. Dan itu juga menjadi ajang silaturahim bagi seluruh kepengurusan. Iya benar, di Indonesia. Oke, baik. Dan saat ini tentu keberadaan KNPI bagi masyarakat sudah tidak asing lagi dengan nama KNPI untuk berkontribusi bagi kita di masyarakat begitu. Betul, ya. Pak. Nah, kemudian nanti dari hal program tadi sudah ada mengenai soft skill, kemudian juga ada kreativitas dan juga kegiatan sosial. Berarti ini semua memang agenda wajib tahunan. Ya benar, agenda yang memang kita upayakan bagaimana setiap bulannya atau setiap per 3 bulannya harus ada, biar anak muda Batam itu tidak sibuk dengan dunianya sendiri. Betul. Kita sediakan wadahnya untuk menyalurkan lah kejenuhan-kejenuhan selama bekerja di Kota Batam begitu Pak. Oke, dan mereka saat ini juga, apakah mereka di masyarakat menunggu momen-momen seperti ini kalau dilihat? Saya lihat kapan dari lagi nih ada kegiatan yang antusias di kegiatan bulan Sabtu ini.
saya lihat antusias masyarakat Batam positif sekali. Beberapa kali media flyer naik itu mereka menanya-nanyakan gimana bang gini ya. Berarti kan itu bentuk respon bahwasannya kegiatan ini memang rupanya memberikan dampak yang sangat ditunggu-tunggu buat masyarakat gitu. Dan tentu kedepannya tidak berhenti di sini, tentu masih ada program yang dibutuhkan kepemudaan lagi. Pasti Pak, kita terus berupaya menjawab perkembangan zaman. Ya kita bisa lihat majunya teknologi AI ini juga menjadi sorotan di kepemudaan Batam. Apalagi kita dekat dengan kota yang negara yang sangat maju itu. Jadi memang kita upayakan beberapa diskusi ataupun pelatihan yang mengenai teknologi-teknologi itu akan kami upayakan bisa dilaksanakan sesering mungkin gitu. Oke, dan kemudian saat ini apakah KNP ini juga berkaitan langsung dengan perpolitikan di Indonesia atau lebih ke pemudaannya saja? Saya rasa politik itu bukan kalimat yang ekstrim ya harusnya bagi anak muda, karena harusnya anak muda memang harus terlibat karena masa depan itu di tangan anak muda. Makanya saya bilang kalau ada dulu kalimat bahasa Inggrisnya the older man declare war but its youth must fight and die. Orang tua yang mendeklarasikan perang tapi anak muda yang berantem dan mati. Nah, saya nggak pengen lihat anak muda di Kota Batam khususnya itu kita cuma dikasih paparan-paparan politik yang negatif. Padahal sebenarnya politik itu dapat memberikan dampak sangat lebih realistis dibandingkan hal-hal lain. Makanya menurut saya anak muda wajib mengerti tentang politik sehingga politik Indonesia bisa lebih sehat, lebih baik ke depan dan bisa berdampak baik untuk kita tentunya gitu. Oke, kemudian kalau saat ini Pak Hai yang kita perhatikan tentu yang lagi viral juga ya kalau mengenai perpolitikan dalam minggu ini adanya wakil dari Presiden UI gitu ya. Itu kan juga lagi viral itu menyoroti tentang politik kebangsaan. Itu Pak I melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat Pak I masa lalu gitu. Saya pernah juga melihat sisi, saya sangat mendukung lah Pak. Alhamdulillah kita masih punya anak muda yang bisa menyalurkan narasi-narasi pembangunan. Terlepas ya dengan pro kontra yang terjadi, kita mendukung anak muda yang hari ini mengambil peran, mengambil panggung. Karena kita tidak bisa lagi menjadi penonton sejarah. Kita harus membuat sejarah-sejarah. Dan sejarah Indonesia sejak dulu, sejak tahun 28 itu Sumpah Pemuda, 45 itu Bung Karno didesak oleh kaum muda. Ini menunjukkan bahwasannya sejarah Indonesia itu adalah sejarahnya anak muda. Nah, maka bukan sesuatu hal yang baru jika ada anak muda yang menyuarakan kegelisahan dan semoga kegelisahan ini bisa dijawab dengan baik lah oleh pemerintah kita gitu Pak. Oke, karena kan memang saat ini berbagai kritikan terhadap pemerintahan begitu. Kemudian juga kita lihat dari media sosial pun juga tidak berhenti mereka menyuarakan berbagai aspek gitu ya. Termasuk juga mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang itu mungkin tidak sesuai dengan selera mahasiswa. Pak I juga menyerotin hal begitu nggak saat ini? Ya pasti kita memperhatikan dan menganalisa apa yang menjadi catatan-catatan dari kawan-kawan mahasiswa, teman-teman kita. Semuanya positif Pak, pasti untuk pembangunan bangsa yang lebih baik. Nah, tinggal memang bagaimana dicari jalan tengahnya. Jangan sampai kita mencarilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam demonstrasi atau bagaimana gitu. Pokoknya kami berharap anak muda terus mengambil panggung-panggung dalam pembicaraan Indonesia jauh lebih baik ke depan. Betul. Nah, itu yang kami dukung Pak. Saat ini kan juga kalau kita bicara dunia pendidikan nih Pak I, saat ini tercatat ada lebih dari 60.000 calon mahasiswa tidak jadi untuk kuliah karena mahalnya biaya di perguruan tinggi. Ini Pak I sendiri melihatnya seperti apa? Padahal mereka itu adalah anak-anak terbaik di setiap sekolah masing-masing. 60.000 bukan angka yang kecil untuk membangun Indonesia ke depan. Memang permasalahan pendidikan saat membaca ini. Hal itu juga saat itu kan. Pastinya lah. Apalagi saya juga basicnya pendidikan kan Pak. Memang pendidikan hari ini sedang disorot ya Pak ya. Benar. Baik dari segi program-program yang ada di pendidikan itu sendiri. Tapi saya berharap penuh lah. Tapi kan tadi saya pernah dengar juga beasiswa banyak Pak dikeluarkan di setiap daerah. Nah itu tidak menutup untuk menjawab permasalahan yang tadi tidak diterimanya beberapa ribu mahasiswa, hampir 60.000 mahasiswa itu. Nah
saya yakin ada jawaban yang lebih realistis dijawab oleh pemerintah harusnya untuk menjawab bagaimana nih mahasiswa yang tidak tertampung tadi itu punya tempat yang pas untuk mereka keluarkan, dicarikan jawabannya gitu. Karena memang saat ini mereka lah yang akan menjadi estafet kepemimpinan ke depan. Betul. Jadi kalau kita kehilangan orang-orang terbaik seperti ini dan mereka tidak punya wadah yang bagus untuk menyambung ke perguruan tinggi, bahkan itu juga akan merugikan aset bangsa. Kita berdoa jangan sampailah hal itu terjadi. Kita berharap semoga ada jalan keluarnya yang terbaik sehingga seluruh sebagaimana tuntutan daripada Undang-Undang Dasar, seluruh masyarakat Indonesia wajib melaksanakan merasakan dunia pendidikan yang layak gitu, Pak. Nah, kalau dari segi bangsa, gitu. Anak muda nih, Pak, apakah saat ini daya kritis dari mahasiswa mengalami pengurangan atau lebih bagus atau malah banyak kecewanya? Nah, kalau terkait itu kan saya melihat memang tidak ada pengurangan, cuman memang masifnya saja yang kurang. Tadi memang kita nggak bisa tutupi cepatnya dunia teknologi ini membuat egosentris. Pasti ada yang sesuatu yang instan pasti berdampak juga, ada plus minusnya. Nah, minusnya itu melahirkan pikiran-pikiran egosentris. Nah, kami berharap pikiran-pikiran ini bisa ditemukanlah jawabannya, biar kita lebih kompak lagi, lebih bagaimana pemikiran-pemikiran anak muda kegelisahan itu bisa dikeluarkan secara rame-ramai gitu. Kayaknya ya mungkin bahasanya itu mungkin makin berkurang lah karena tingkat egosentris mungkin makin tinggi ya khususnya di Batam saya lihat gitu. Iya. Lalu Pak I, kepercayaan ini kalau kita lihat kan KNPI erat dengan kepemudaan begitu terhadap perpolitikan yang saat ini dilihat oleh anak muda yang kadang mereka udah berhenti untuk berkontribusi. Seperti apa pandangan Pak I? Nah, itu sendiri kenapa KNPI dihadirkan, Pak, untuk menjawab kepercayaan tadi, trust itu. KNPI ini berupaya sebagai penyambung segala kegundahan, ketidakpercayaan, tidak bisa menemukan jawaban. Kami berharap KNPI ini sebagai wadahnya memberikan solusi-solusi untuk anak-anak muda. Makanya yuk ikut terlibat dalam agenda-agenda KNPI, agenda-agenda positif di Kota Batam pasti sangat banyak. Jangan cari jalan keluar pergi ke Barelang, Pak. Itu saya nggak mau. Makanya semoga dengan adanya agenda-agenda positif seperti tablik akbar ini di hari Sabtu bisa menjawab kegundahan dan ketidakpercayaannya anak muda gitu. Karena memang kalau kita lihat anak muda hari ini juga akan menjadi pemimpin masa depan. Amin. Terus juga mereka tidak tidak akan mungkin buta dengan perkembangan teknologi informasi. Tapi memang yang paling krusial adalah bagaimana mereka diterima ide-ide mereka oleh pemerintah, kan itu yang paling ditunggu-tunggu oleh anak muda saat ini. Ya makanya saya bilang saya yakin lah anak-anak muda juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, berharap semua pikiran bisa dijawab dan dibantu difasilitasi oleh pemerintah. Dan kita juga melihat juga pemerintah juga tidak tutup telinga untuk mendengar berbagai keluhan dari anak muda. Dan alhamdulillah banyak juga program yang banyak dirasakan langsung oleh anak-anak muda. Seperti itu ada pelatihan AI yang saya dengar dari Jakarta gitu segala macam lah, Pak. Itu salah satu bentuk untuk menjawab keluhan-keluhan dari anak muda itu, Pak. Gitu. Kemudian karena Pak I juga adalah aktivis sebelumnya di dunia kampus, kemudian bagaimana menjaga idealisme itu ketika sudah sampai di dunia kerja? Kalau bahasanya itu kan mimpi itu harus terus idealis, tapi menjalaninya dengan realistis. Nah, jadi itu gimana tuh pengalamannya? Karena kan kita masih punya rules ini betul salah. Karena bagaimanapun itu kita nggak mungkin mengkhianati dari janji-janji kita di masa muda untuk tetap menyuarakan kebenaran. Pasti Pak. Bagaimana sekarang itu sifatnya memberikan dampak yang lebih lebar. Kalau dulu dampaknya hanya daerah kampus mungkin atau daerah sekitar kita, kawan-kawan kita. Sekarang ini harus dampaknya menyentuh ke semua lapisan, baik emak-emak, baik anak muda, baik adik-adik kita kelak. Nah, ini yang harus saya saya berharap bisa saya upayakan, bagaimana bisa memberikan dampak secara nyata. Betul. Tidak hanya secara konstruksi narasi saja yang saya keluarkan, tapi realistis di lapangan kita memberikan dampaknya. Begitu, Pak. Karena kan begini, Pak, ketika di saat kita masih di bangku perkuliahan, segala idealisme itu pasti juga
sangat seger karena semua berupa teoritis begitu. Betul. Kita baca buku ini kemudian membayangkan itu akan jadi realita dalam berapa menit kemudian, karena akan selesai di bangku diskusi begitu ya. Nah kemudian kan saat ini karena Pak I diberikan kesempatan untuk ada di dunia politik saat ini dan sudah ada di dalamnya, tentu juga semangat tadi untuk merubah bangsa atau merubah hal kecil yang bisa kita suarakan dari berbagai aspek itu akan terus bernyala di diri kita agar berdampak. Pasti Pak, pasti itu tidak mungkin saya pernah hilangkan. Apalagi hari ini itu sebuah amanah, bukan lagi sebuah pikiran saja, tapi memang harus menjadi sebuah kenyataan. Nah saya mohon doanya, dukungannya, semoga segala amanah hari ini yang diberikan kepada kami bisa kita jalankan dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lagi dalam hal konkretnya, bahwa diberikan kita amanah tadi dalam dunia politik itu memberikan kesempatan yang besar kita berkontribusi, betul nggak? Betul sekali Pak, itu saya bilang tadi. Politik ini bukan hanya sekedar datang saat pemilu dan pilkada saja, tapi politik ini datangnya setiap hari harusnya. Nah makanya saya bilang kita harus melek politik. Banyaklah sumber kata-kata yang mengatakan politik itu merupakan salah satu wadah yang paling benar untuk menjawab segala problematika. Nah makanya saya bilang segala problematika hari ini itu harus dijawab dari politik, segi politik. Makanya kalau kita anak muda acuh tak acuh terhadap pikiran-pikiran politik, diskusi-diskusi politik, ya alangkah merugilah kita sebagai anak muda gitu. Di tempat yang sebegitu maju di Kota Batam ini, segala hal bisa kita capai, termasuk tadi saya bilang jangan tutup tentang pikiran-pikiran politik, karena politik itu langsung berdampak ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan saat ini kalau Pak I ngobrol dengan teman-teman sebaya, mungkin teman sekolah atau kuliah, seperti apa mereka memandang politik saat ini? Di saat ngobrol-ngobrol mungkin ngopi segala macam, apakah sudah seperti yang seharusnya atau mungkin mereka malah menjauh dan nggak mau peduli dengan bangsa ini? Ya alhamdulillahnya saya juga beberapa kali edukasi mungkin, ya politik, tentu pasti menjadi tanggung jawab saya juga kan, karena tadi amanah pekerjaan. Setelah saya diskusi sama kawan-kawan, alhamdulillah sudah terbuka, banyak yang terbuka dan melek tentang ini ada kok problem begini. Ini salah satu menurut saya senang dengarkan. Mereka tahu tentang problem keadaan negara ini dan mereka tahu bagaimana menyelesaikannya juga begitu. Dan saya senang sekali ada ruang-ruang semacam itu, diskusi-diskusi semacam itu, sehingga tadi anak muda menjadi pembuat sejarahnya, menjadi seorang aktornya dalam menjawab tantangan-tantangan bangsa gitu. Iya. Dan Pak I merasa nggak sih saat ini dengan peran di DPR juga bagian dari sistem di situ, terus Pak I ditemui oleh teman-teman sebagai orang yang aktif di politik juga, sehingga mereka lebih nyaman untuk menyampaikan keluh kesahnya? Pasti Pak, pasti. Mereka kan berharap kan itu tadi, menyampaikan keluh kesah langsung sampai nih ke tempat. Memang ya itu tadi saya bilang, saya bersyukur teman-teman tidak canggung, malah lebih terbuka tentang problem-problem yang dihadapi di akar rumput lah bahasa kami ya. Memang langsung dirasakan di dapur-dapur ibu-ibu gitu. Nah itu langsung kami dengar juga, sehingga itu bisa menjadi catatan kami dan bisa kita bawa penyelesaiannya di Jakarta dan langsung semoga berdampak secara langsung di Indonesia gitu Pak. Dan itu sudah menjadi agenda juga yang harus didiskusikan secara cepat. Benar. Baik, kita kembali lagi ke program terdekat dari KNPI. Nah berarti tinggal 2 hari ini apa nih yang mesti dilakukan untuk sampai di hari H 2 hari kemudian? Ya memang hari ini tinggal pematangan bagaimana set place tempat-tempat yang sudah di set, baik itu tempat arena bazar, habis itu juga panggungnya, bagaimana pengamanannya itu juga sedang dipersiapkan. Nah sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga nanti sampai hari Sabtu tidak ada kendala sama sekali gitu Pak. Artinya saat ini sudah tidak sesulit di saat menjadi mahasiswa menyiapkan acara? Ya bisa dibilang begitu Pak. Kalau dulu kan kita bingung nih mau cari pematerinya aja susah. Betul, harus bayar dari mana? Nah, apalagi bicara tentang anggaran ya Pak saat itu ya. Proposalnya mau kemana nih arahnya? Sekarang alhamdulillah KNPI sudah menjadi wadah untuk anak muda. Itu tadi saya bilang, mereka yang mencarikan jalannya, tinggal kita aja mau terlibat atau tidak dalam agenda itu. Rugi dong kalau nggak mau terlibat dalam agenda positif gitu. Kemudian kalau kita lihat ini yang mencari 7 persatu media partner siapa? Nah tentunya karena tadi ya tidak bisa kita tutupi, karena tokoh-tokoh yang hadir itu adalah tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi.
baik itu Tuan Guru Abdul Somad, ada juga brandingnya dapat. Jadi saya bilang termasuk Bung Randi juga kan menjadi salah satu katalisator anak muda di Batam, termasuk di Kepulauan Riau. Itu tadi saya bilang, sehingga ketika di launching flyer itu langsung bertanya-tanya dong, kapan nih? Alhamdulillah tadi, karena tadi perjalanan panjang yang sudah sering kami laksanakan silaturahmi ini yang bersama Tuan Guru Abdul Somad, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang baru. Saya bilang tadi, KNPI ini memang udah sering bikin kegiatan tablik akbar. Mungkin ya tadi kali ini versinya agak banyak bintang-bintang yang hadir. Gitu. Oke. Dan dari segi branding acara jauh lebih kuat begitu. Lebih kuat tentunya Pak, lebih siap gitu juga. Dan tentu ini juga akan menjadi agenda berikutnya di tahun-tahun kemudian. Insya Allah, amin, doakan aja. Semoga tadi saya bilang Batam ini selalu menjadi tempat para guru-guru bisa hadir lah, menyampaikan dakwah-dakwahnya, menyirami segala kelayuan, kekeringan daripada anak-anak muda, sehingga punya solusi untuk menjalani kehidupan di kemudian hari. Oke, dan apa nih yang belum sempat dilaksanakan oleh KNPI di Batam yang menjadi agenda yang tertunda? Mungkin impian dari dulu yang belum sempat dilaksanakan, dia akan dikejar dalam waktu dekat? Mungkin kita pengen lebih masif lagi tentang terkait problem dunia kerja. Nah, karena itu keluhan paling dasar yang kami dengar terus setiap harinya di seluruh kecamatan. Di peluang kerja. Tadi terkendalanya itu adalah tentang skill. Anak Batam itu tidak membedai dengan permintaan lapangan pekerjaannya. Apa tuh yang masih kurang kalau soft skill dari anak Batam? Contoh skillnya itu kan sekarang ini di Batam itu kan dunia galangan kapal tuh kan banyak banget Pak di Batam. Cuman skill anak Batam itu tidak semua punya. Di antaranya. Nah, itu welder segala macam, pelatihan semacam ini. Kami berharap pengen kami buat secara lebih banyak lagi. Dan sudah pernah? Sudah pernah sering. Cuman tadi kotanya kan nggak banyak Pak. Mungkin hanya 10, kadang 15. Nah, kita berharap adalah solusi yang lebih banyak lagi bisa kita gaet lah gitu anak-anak mudanya gitu. Kalau dari engineering gimana? Apakah ada juga Pak? Iya sama Pak, pokoknya problem-problem tentang dunia pekerjaan di Batam ini itu menjadi sorotan kami, bagaimana kita menjadi wadah lah untuk mencarikan jalan keluarnya problem tentang dunia pekerjaan ini. Bisa anak Batam sendiri itu, dan alhamdulillah kan hari ini perda ya saya lihat itu bagaimana anak Batam itu menjadi tolak ukur dulu nih untuk diupayakan masuk dunia kerja di Batam, di perusahaan-perusahaan Batam. Jadi anak lokal tempatan itu bisa dapat tempat kerja di daerahnya sendiri gitu. Tadi saya bilang berarti hanya tinggal secara legislasinya sudah selesai, tinggal bagaimana kita godok dari segi skill anak muda yang ada di Batam ini, kita carikan jalan keluarnya. Itulah Pak. Artinya saat ini kalau dari peluang kerja ada, cuma soft skill banyak. Dari anak muda di Batam yang itu belum memenuhi persyaratan. Belum memenuhi persyaratan dari yang diminta. Nah kalau ini sudah diagendakan oleh KNPI untuk dibuat. Nah kita berharap tadi pengennya lebih besar, lebih masif, bisa menggandeng ratusan anak muda. Tapi kita bicara lagi tentang anggaran, balik lagi ke anggaran tadi. Tapi itulah tadi kalau Bapak tanya tentang mimpi apa yang mau kami kejar, itulah bagaimana menjawab problematik paling dasar anak muda, yaitu tentang dunia kerja. Apalagi saat ini orang datang ke Batam semakin bertambah, bukan berkurang. Nah itu tadi saya bilang, makin bertambah terus, sehingga makin banyak orang datang ke Batam. Makin sempit pula peluang kita mencari kerja kan, karena banyak persaingan. Tapi tadi kalau skillnya ada, saya yakin peluangnya pun ketemu gitu. Karena saat ini sebenarnya kalau kita bicara anak muda harus dunia kerja. Betul. Artinya organisasi manapun memberikan peluang, memberikan informasi tercepat siapa nih yang memberikan peluang kerja dari ini udah ada dan tinggal masuk. Nah benar itu saya bilang butuhin. Sebenarnya di medsos tuh udah masif banget ya Pak tentang berita loker itu. Cuman memang tahu KNPI bisa menjadi wadah yang dipercaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Ya kita berharap tadi ada pengusaha, kan memang impian daripada Ketua Rayano Panjaitan, Ketua DPP KNPI itu adalah menggabungkan aktivisme dengan entrepreneur. Nah bagaimana anak muda ini tidak hanya, dan Pak Prabowo juga pernah sampaikan kan, pengen tidak hanya jadi pekerja, kita pengen harus anak muda tuh pengen jadi pengusaha. Nah kami sedang juga memberikan bagaimana ada anak muda Batam
anak tempatan yang melahirkan lapangan-lapangan pekerjaan dan juga para pengusaha dan alhamdulillah beberapa kawan-kawan juga sudah punya usaha dan kita berharap usahanya semakin sukses sehingga dapat menggait anak-anak tempatan bisa bekerja di tempatnya dan gitu. membuka juga lapangan pekerjaan. Nah itu maksud saya. Karena saat ini kalau kita lihat di Batam sebenarnya kalau organisasi sih sudah mereka banyak tahu begitu ya Pak Iya, kemudian juga tidak lagi mungkin membutuhkan dalam bentuk hanya organisasi, tapi peluang kerja dan juga berkolaborasi. Nah, benar itu tadi saya bilang. Yang penting tadi anak mudanya jangan tutup diri. Anak muda Batam jangan tutup diri, jangan sibuk dengan dunia yang makin cepat ini. Kita makin takut, makin gelisah. Sebenarnya semua kegelisahan dan ketakutan itu ada tempatnya, ada jawabannya. Tinggal mau nggak keluar dari ketakutan itu, mau nggak keluar dari rumah, temui orang baru, silaturahmi. Pasti akan memberikan jalan-jalan keluar, saya percaya itu. Dan karena saya sudah mengalaminya juga kan gitu Pak. Iya betul. Silaturahmi itu memang nggak bohong, memberikan jalan keluar untuk problem-problem anak muda gitu. Oke, dan memang saat ini yang perlu kita sepakati ternyata memang di Batam sangat banyak organisasi anak muda. Betul. Terus juga komunitas apalagi komunitas Pak. juga ratusan kayaknya. Benar. Tetapi kan yang lebih mereka butuhkan adalah informasi lapangan pekerjaan. Benar itu tadi saya bilang. Problematikanya kan di situ. Makanya tapi kalau kita contoh dasarnya aja deh, kalau kita kenal nih ada kawan kita nih kerja di sini, seminim-minimnya pasti dikasih info. Makanya saya bilang kalau kita nggak terlibat dari komunitas itu atau tidak datang di organisasi itu, macam mana kita mau dapat informasi tentang pekerjaan? Sehingga orang yang mencarilah yang dapat. Kita bukan, jangan menunggu ya. Ya maaf ya, bukan artis ya yang dikasih ini bangunan privilege-nya beda. Di Batam ini privilege-nya adalah kan ada singkatan Pak Batam, bila Anda tahan Anda menang. Nah, bagaimana privilege kita hari ini tidak usah berharap banyak, tapi kita yang mencari gitu loh. Sehingga tadi dampaknya bisa langsung lah gitu buat diri sendiri gitu. Oke, baik. Pak I, kita tanpa terasa sudah sampai di penghujung waktu. Alhamdulillah berarti. Udah sampai 1 jam ya, tapi lumayan ini berpikir juga tadi untuk menjawab. Iya benar Pak, lumayan. Karena memang saya nggak bisa tutupi pasti karena Bapak akan bertanya tentang politik ke kami. Iya betul, karena kan memang perwakilan anak muda juga. Nah benar, sini, ya. Saya berharap penuh lah doa dari Bapak dan juga kawan-kawan semuanya. Saya pengen lah banyak anak-anak muda yang tampil di kemudian hari. Bisa punya panggung juga. Sehingga ide kegelisahan itu bisa sama-sama kita di tempat yang pas untuk didiskusikan. Bukan lagi hanya sekedar kegelisahan di media sosial, tapi bisa kita sama-sama carikan jawabannya. Tapi semua pasti ada solusi gitu. Pasti ada solusinya gitu. Karena juga Pak I yang dulunya menjadi seorang aktivis, kemudian saat ini sudah menjadi praktisi juga di situ. Artinya kan sudah banyak pengalaman yang dirasakan ketimbang hanya orang aktif terus kerja di dunia industri dan pengalaman menjadi berkurang. Artinya ini masih berjalan berkesinambungan. Pokoknya saya selalu ingin menjadi murid di dunia politik ini karena lebih banyak kawan-kawan kita yang sebenarnya idenya lebih hebat, kesempatannya yang belum ketemu. Nah alhamdulillah hari ini kesempatan saya ada, tinggal saya pengen lah menemui kawan-kawan saya yang hebat-hebat ini untuk saya minta segala pendapatnya dan ide-idenya gitu sih dan Pak. Hadirnya kita juga memberikan kebermanfaatan banyak. Amin, pengennya seperti itu Pak. Oke Pak I, tentu dari kami dari radio doakan dan juga mengharapkan agar nanti acara akbar dari KNPI takblik akbar yang mengenai hijrah di Kota Batam juga berjalan sukses lancar. Amin. Dan juga niat baik dari KNPI untuk berkontribusi banyak bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung. Dan tadi yang lebih utama lagi informasi loker ya yang dibutuhkan lagi dari anak muda. Semoga. Dan dengan demikian kalau kita sudah mapan secara ekonomi tentu nggak lagi menjadi kegelisahan berteriak kemana-mana karena kan utamanya di ekonomi tadi Pak, dapur yang paling penting. Betul, nanti kalau masalah keimanan, masalah sosial itu akan berkelanjutan kalau kita udah kenyang. Benar. Gitu ya. Kalau kita udah merdeka, kita pun bebas bicara Pak. Betul. Kita punya kemerdekaan sendiri. Tapi kalau kita belum merdeka dari segi dapur, bicara kita aja dibatasi Pak. Betul. Nah itu saya bilang, ya itu kan juga saya ngambil dari perjalanan Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa menyampaikan dakwah ketika memang posisi beliau adalah seorang saudagar kaya. Berarti sudah selesai tentang bicara finansial, sehingga dakwahnya pun bisa mudah jalannya. Nah, ketika kita nggak punya apa-apa, kita ngomong ekonomi orang nggak percaya. Nggak akan percaya. Tadi saya bilang, kita boleh mengkritisi segala macam hal kegundahan, tapi kita lihat juga ke diri kita. Serealistis apa kita menjawab mimpi-mimpi kecil kita. Betul. Nah itu. Pak I, apa pesan buat anak muda saat ini?
pesannya buat kawan-kawan, teman-teman, yuk kita terus terlibat dalam panggung-panggung besar yang ada di lingkungan kita. Hal paling kecil kita terlibat, kita terjun langsung, kita yang memberikan pengetahuan dan ide di sana, sehingga saya yakin jalannya pasti untuk kebaikan buat banyak orang gitu. Oke, harus ada keterlibatan. Kalau nggak ada informasi yang kita dapatkan. Nah, begitu. Benar. Kuncinya silaturahim ya. Silaturahim. Baik. Baik, kita akan tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lancar terus kegiatannya. Amin, di DPR. Kemudian juga back to Batam, banyak lagi hal positif bisa kita bagi. Siap, meskipun Pak, mungkin hal kecil, tapi bagi orang lain akan banyak maknanya. Amin. Terima kasih Pak. Akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Ini kan orang yang tadi nggak ditanya itu. Apa yang ditanya?
bintang dan pepohonan, kedua bersujud padanya. Masih ku kagum tentang langit, kokoh dan tinggi tak bertiang.